jadi simbiosis mutualisme ya. Jadi azulanya bisa diberikan makanan untuk makanan ikan, kemudian kotoran-kotorannya bisa diserap sama azula, dan itu sebagai pupuk ya istilahnya ya, yang menumbuh suburkan tanaman azula ini. Oke, saya perlihatkan bagaimana lahapnya ikan nila memakan makanan azula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sobari Channel, kembali lagi bersama saya Supriyadi. Ya, kali ini kembali tidak berkaitan dengan tutorial komputer, tapi terkait dengan tips dan trik untuk menjernihkan kolam ikan. Oke, kali ini saya punya tips ya, kolam ikan bisa tetap jernih selain menggunakan saringan. Kita juga menggunakan saringan atau filter alami ya. Dan filter alaminya itu menggunakan tanaman yang saya maksud adalah tanaman air ya, atau paku air, atau yang sering dikenal dengan azolla. Kenapa saya menggunakan azolla ya? Oke, ikuti terus video ini. Jangan lupa klik like-nya, share, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, ini kolam ikan yang dulu saya pernah review menggunakan filter sistem bertingkat yang airnya tetap jernih. Nah, sekarang tambah jernih ya, karena saya sertakan tanaman air di sini. Ini bukan hanya sekedar tanaman air, tapi saya sengaja memilihnya tanaman air yang juga bisa dijadikan sebagai konsumsi untuk makanan atau dijadikan sebagai makanan ikan nila ya, terutama ikan nila ya. Apa ini? Ini adalah azolla ya. Azolla itu sejenis tanaman paku ya, tapi yang dia hidupnya di air ya, tumbuhnya di air ya, seperti ini ya. Ini saya taruh di sini di atas kolam ya. Ini pertumbuhannya cepat sekali ya, dalam sehari itu bisa banyak ya pertumbuhannya. Ini sering saya berikan untuk makanan ya. Ini azolla ini ya, bentuknya seperti ini ya, seperti ini ya. Ini hampir tiap hari saya berikan untuk makanan ikan nila di sini di kolam saya. Tapi ini nggak habis-habis ya, padahal bibitnya cuma sedikit ya. Ya, setiap hari tumbuh ya, makin banyak walaupun dikasih makan makin banyak. Dan keuntungannya kalau kita menanam azolla di atas kolam ikan kita ini, maka kotoran-kotoran ya, bekas kotoran-kotorannya, amoniak dari si ikan nila ini bisa diserap sama azolla ini ya, sehingga air terlihat bersih ya. Nah, ini seperti ini ya. Selain lewat penyaringan, juga ini penyaringan alaminya seperti ini kira-kira ya. Nah, ini jadi simbiosis mutualisme ya. Jadi azollanya bisa diberikan makanan untuk makanan ikan, kemudian kotoran-kotorannya bisa diserap sama azolla, dan itu sebagai pupuk ya istilahnya ya, yang menumbuh suburkan tanaman azolla ini. Oke, saya perlihatkan bagaimana lahapnya ikan nila memakan makanan azolla ini, tumbuhan azolla maksudnya. Nah, begini. Oke, ini saya coba kasih ya. Nah, itu langsung kan langsung dimakan ya. Oke, kita kasih lagi, coba saya deketin ya. Wah, lahap sekali, langsung dimakan ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini seperti ini tanamannya ya, azolla tanaman paku air ya. Makanan ini sangat bermanfaat ya, jadi memiliki kandungan gizi yang cukup besar untuk ikan ya, dan hasilnya ikannya sehat-sehat seperti ini ya. Cirinya ikan sehat itu ya, ketika dikasih makan lahap seperti ini ya. Biasanya tidak ada makanan yang tersisa, begitu dikasih langsung habis
Ya. Oke, daripada kita menanam tanaman-tanaman ya, di dalam air ini yang tidak bisa kita manfaatkan, ya sebaiknya kita tanam tanaman air seperti paku air ini, ya atau yang sering dikenal dengan nama azolla, ya. Nah seperti ini. Jadi selain dia bisa menyerap kotoran dari bawah, dia juga bisa dijadikan sebagai makanan ikan nila tadi. Ya termasuk bisa juga dimanfaatkan untuk makanan ayam, ya ternak ayam, kemudian kambing dan sebagainya. Ya dan ini luar biasa pertumbuhannya, ya cepat sekali. Nah sisanya, ya, kalau sahabat sekalian mau menanam ini di atas kolam, jangan lupa, terutama kalau ikan nila ya, ini jangan lupa dikasih kawat, ya karena kalau nggak dikasih kawat nanti ya habis juga, ya dibentuk seperti ini ya, terus kemudian bawahnya dikasih kawat, ya nah seperti ini kawat, sehingga tidak bisa dimakan langsung ya oleh ikan. Nggak kelihatan ya, oke saya coba lihat. Nah ini saya kasih kawat-kawat di sininya, di bawahnya, supaya ikan nggak bisa masuk ke atas ya. Nah karena nggak masuk ke atas, inilah kemudian ini tidak bisa dimakan sama ikan, sehingga tumbuh terus dan kita kasih makan pada waktunya. Nah sisanya, nah ini masih, ini padahal sudah hampir habis ya. Nah ini tumbuh terus ya, bukan yang di tengah ya, kalau tengah kangkung ini ya, ini yang samping-sampingnya ini ya. Nah ini juga sama, di sini masih ada tuh, padahal ini udah habis tapi numbuh lagi. Ini juga sama ya. Oke, sekian dulu pengalaman dari saya ya. Ini kolam ikan, menjadikan kolam ikan tetap bersih, tetap jernih airnya, kotorannya diserap oleh azolla. Sampai ketemu lagi di Supriyadi Channel. Jangan lupa klik like-nya, share sebanyak-banyaknya. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman lain, silahkan kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.